Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Sekitar 20 tahun lalu, saya dan istri pernah melepaskan mimpi kami. Melepaskan harapan indah kami, yaitu untuk memberikan adik kepada putri sulung kami. Sudah segala macam cara kami tempuh, mulai dari pergi ke dokter yang satu sampai ke dokter yang lain. Dari Jakarta hingga di luar negeri. Sampai mohon didoakan oleh pastor yang satu hingga ke pastor yang lain. Namun semuanya sepertinya sia-sia. Akhirnya dalam keputusasaan, kami memutuskan untuk menyerah dengan alasan yang sangat rohani. Namun mungkin sebenarnya adalah tidak. Kami berpikir mungkin Tuhan memang hanya merencanakan satu anak bagi kami. Mungkin kalau kami terus meminta yang notabene memaksanya, bagaimana kalau Tuhan merasa terganggu dan tidak suka itu? Bagaimana kalau nanti malah diberi anak yang cacat atau tidak sesuai dengan harapan yang kami inginkan? Maka dengan alasan yang kami anggap rohani, kami pun menyerah. Kami melepaskan mimpi kami dan berhenti untuk berharap untuk mempunyai anak lagi. Kami hanya berpikir bagaimana membesarkan dan mendidik anak yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan melakukan terbaik baginya. Intinya, kami berhenti berharap. Hingga ada seorang sahabat mengajak kami untuk terus mengandalkan Tuhan dan jangan pernah berhenti berharap. Dia katakan Tuhan akan setia pada janjinya. Dia mengajak saya untuk terus berdoa dan memohon. Waktu saya katakan saya sudah berdoa, dia mengatakan Yakobus 4 ayat 3. Kamu sudah berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Intinya, kami diajak untuk tetap berusaha dan tidak pernah lupa berdoa. Sebenarnya, apa sih arti kata harapan? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Izinkan saya memberi arti yang lain dari harapan, yaitu mempercayakan diri dan masa depan kita kepada janji Tuhan. Masih ingat janji Tuhan? Mintalah maka akan diberikan kepadamu dan seterusnya. Matius 7 ayat 7. Juga Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi sebenarnya kalau saya menyerah, kalau saya berhenti berharap dan melepaskan mimpi saya, bukankah itu artinya saya sudah tidak mempercayakan diri saya kepada Tuhan lagi? Atau bahkan lebih buruk lagi, saya sudah tidak percaya pada Tuhan lagi. Dengan kata lain, kami sudah tidak percaya pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kami. Alasan religius tadi ternyata kok tidak religius ya. Saya juga suka sekali menonton film Forrest Gump, di mana Forrest Gump kecil digambarkan sebagai seorang anak autis yang baik hati, yang mendapatkan kasih sayang yang istimewa dari ibunya dan semangat dari sahabat kecilnya Jenny, meski kemudian Jenny pergi meninggalkan dia dan kembali di saat akhir hidupnya. Bayangkan, karena kegigihan Forrest Gump kecil tadi, dari seorang anak autis yang cacat kakinya yang mirip polio, dia berhasil melatih diri untuk menjadi pelari cepat hingga direkrut menjadi pemain football karena kemampuan yang berlari cepat tadi. Bahkan saat bergabung dengan militer, dia mendapatkan bintang jasa karena berhasil menyelamatkan banyak teman-temannya, termasuk perwira pimpinannya sendiri. Dia bisa menjadi atlet pingpong yang handal, bahkan karena kegigihannya, dia bisa juga menjadi miliarder. Film ini bagi saya baik sekali karena memberikan motivasi untuk terus berharap dan tentunya dengan memberikan seluruh usaha dan effort ke arah situ. Pernah juga ada seorang teman bertanya, kapan kita harus berhenti menyerah dan berhenti berharap? Karena kalau kita terus berharap dan tidak pernah berhasil, bukankah kita akan menjadi stres, bahkan mungkin menjadi gila? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi kapan kita dapat menyerah? Menyerah terhadap apa dulu? Kalau menyerah pada kenyataan dan melepaskan iman kita, jangan pernah. Kalau menyerah dengan berhenti berharap, lupakan itu. Jangan pernah berhenti berharap.
Bagaimana kalau menyerah dan merasa tidak sanggup lagi menjalani hidup? Lebih lagi, never. Hidup itu milik Tuhan. Jangan pernah mengambilnya dari siapapun, termasuk dari diri sendiri. Pertanyaannya lagi, bagaimana kalau kita sudah berusaha keras, tapi kok rasanya Tuhan tidak berpihak pada kita, dan hasilnya mungkin berbeda dari harapan kita? Apa kita boleh menyerah? No, tetap jangan pernah menyerah. Namun, mungkin kita boleh mengevaluasi kembali ekspektasi kita berdasarkan dari pengalaman kehidupan bila benar-benar menunjukkan ke arah sana. Dengan melakukan discernment, kita mohon petunjuk Tuhan, apa langkah kita selanjutnya. Ingat, Tuhan dapat melakukan apapun yang Dia mau. Kalau kita perhatikan film Forrest Gump tadi, Tuhan dapat memberikan seorang yang autis dan kena polio menjadi seorang atlet. Bahkan menjadikan dia atlet lari, atlet football, atlet pingpong pun Tuhan mampu. Bahkan menjadi pahlawan perang dan miliarder sekalipun. Itu hal yang mudah bagi Allah. Kita hanya perlu memiliki kekuatan untuk tidak menyerah. Walau mungkin hasilnya sangat berbeda dari ekspektasi kita. Tapi ketahuilah, dengan ketekunan dan ketaatan yang kita jalani, maka dalam prosesnya minimal Tuhan akan merubah kita menjadi orang yang Dia inginkan. Orang-orang yang meski mengalami kegagalan namun malah menjadi kuat. Orang-orang yang karena pengalaman pahitnya menjadikan dirinya lebih rendah hati, menjadi orang-orang yang sadar diri dan lebih mengandalkan Tuhan dan lebih lagi percaya kepada Tuhan. Mari Anda dan saya menjadi orang yang tidak mudah menyerah dan selalu mengandalkan Tuhan dengan menyadari, menerima, dan selalu berbuat dalam menghadapi kenyataan hidup. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe dan di share juga ya, agar kita bisa dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.